Di Prancis, pada suatu masa lampau, hiduplah seorang bangsawan bernama Marquis, yang juga dikenal sebagai penulis terkenal. Karyanya yang erotis dan sadis telah memikat banyak orang, terutama para pemuda yang menjadikannya sebagai fantasi pribadi. Namun karena dianggap merusak moral, Marquis dijebloskan ke penjara rumah sakit jiwa. Di sana, ia bertemu dengan Abe, seorang biarawan yang bertanggung jawab atas rumah sakit jiwa. Abe memiliki metode penyembuhan yang berbeda dari yang lain. Ia memperlakukan Marquis dengan manusiawi, meskipun Marquis dihukum karena karya tulisnya yang vulgar dan sadis. Abe bahkan memberikan fasilitas kepada Marquis untuk terus menulis novel, meskipun ia berharap Marquis menulis sesuatu yang lain. Di dalam rumah sakit jiwa, Marquis masih bisa menyebarkan hasil karyanya dengan bantuan Madeline, seorang pencuci pakaian di sana. Madeline diam-diam membawa hasil karya tulis Marquis ke penerbit, memberikannya melalui celah pagar. Keuntungannya nanti akan mereka bagi tiga. Novel-novel Marquis laku keras di kalangan bangsawan Prancis. Bahkan para pegawai rumah sakit pun ikut membacanya secara sembunyi-sembunyi. Madeline juga membacakan novel-novel Marquis kepada pegawai yang tidak bisa membaca. Ia menjadi pengagum berat karya Marquis, dan hal itu dimanfaatkan oleh Marquis. Ia meminta imbalan berupa ciuman untuk setiap lembar yang ditulisnya, karena novelnya sangat istimewa. Setelah itu, Marquis sendiri malah minta jatah lebih. Saking larisnya novel Marquis sampai menyebar ke istana Kaisar Napoleon. Begitu Napoleon mengetahui novel tersebut tidak disensor, ia sangat murka dan memerintahkan bawahannya untuk segera menghukum mati Marquis. Namun seorang penasehat meminta agar ia mempertimbangkan keputusannya. Penasehat menyarankan Marquis ditangani oleh psikiater di kota Paris, yaitu Dr. Collat. Dr. Collat kemudian mendatangi rumah sakit jiwa tempat Marquis dirawat. Ia memperlihatkan novel kepada Abe dan mengancam akan menutup rumah sakit tersebut. Lalu Abe pun mendatangi Marquis dan menunjukkan novelnya yang beredar luas di Prancis. Ia memaksa Marquis berhenti menulis, namun ekspresi wajah Marquis menunjukkan seolah ia tertantang untuk melanjutkan kembali karya tulisnya. Sementara itu, Dr. Collat yang berumur 37 tahun datang ke sebuah biara, mencari gadis cantik untuk dijadikan istri. Akhirnya ia terpikat oleh Simon, seorang gadis muda berusia 15 tahun. Ia pun membawa Simon dan membelikannya rumah tua yang besar sebagai hadiah. Juga menyewa seorang arsitek untuk merenovasi ulang rumah tersebut demi memenuhi keinginan Simon. Kabar pernikahan beda usia itu tersebar di kota Paris dan menjadi bahan perbincangan. Berita itu sampai ke telinga Marquis dan memberinya inspirasi baru untuk membuat novel. Pada saat itu, Marquis sedang mempersiapkan pertunjukan drama rutin yang diadakan di dalam penjara. Pada malam pertunjukan, Dr. Collat dan Simon datang untuk menonton. Namun Marquis telah mengganti judul drama Tukang Sepatu menjadi bangsawan tua yang menikahi gadis di bawah umur. Mereka memparodikan kegiatan mesra suami istri beda usia, yang jelas saja menyinggung Dr. Collat. Dan pertunjukan itu menjadi kacau. Dalam kekacauan tersebut, Busoan, seorang pria yang telah lama naksir pada Madeline, memanfaatkan kesempatan untuk melecehkannya di belakang panggung. Untungnya Madeline mengadakan perlawanan dan selamat dari pelecehan itu. Akibat suasana pertunjukan yang kacau, Abi mendapat teguran keras dari Dr. Collat. Merasa dipermalukan, Abe pun menyita semua peralatan Marquis. Hari-hari pun berlalu. Marquis yang mendekam di penjara semakin gelisah. Ia tidak bisa menuangkan lagi ide-ide gilanya. Lalu ia meminta Madeline membelikannya alat tulis. Tetapi Madeline tidak berani. Namun ketika Marquis diberi jatah makan berupa ayam goreng dan minuman anggur,
Ia pergunakan itu untuk kembali menulis naskahnya dengan menggunakan tulang ayam dan minuman anggur sebagai tinta untuk menulis di kain. Kain tersebut diberikan kepada Madeline. Madeline sangat antusias. Ia menyalinnya di kertas dan membacakan cerita novel kepada ibunya yang buta. Ternyata si ibu juga menyukai novel erotis itu. Madeline kemudian memberikannya lagi ke penerbit. Dan setelah dicuci, noda bekas minuman anggur tidak bisa dihilangkan dari kain. Membuat Madeline ketahuan lalu diinterogasi oleh Dokter Collard. Madeline tidak dapat mengelak lagi. Ia mengakuinya. AB pun menyita semua barang-barang Marquis kecuali pakaian yang ia kenakan. Di tempat lain, Simon mulai tertarik dengan novel milik Marquis. Ia membacanya diam-diam saat suaminya tertidur lelap. Sementara itu, Marquis semakin menggila. Ia memecahkan kaca dan menggores kulitnya untuk kembali menulis novel erotis dan sadis dengan darahnya. Di satu sisi, Madeline pun membantunya. Ia kagum pada Marquis dan membuka pintu kamarnya, membiarkannya berjalan di lorong rumah sakit. Hingga menimbulkan kekacauan. Lalu Marquis ditangkap dan dikurung dalam keadaan tidak berpakaian. Lantas Madeline sendiri dihukum cambuk akibat ulahnya membantu Marquis. Karena kejadian ini, Abi yang melihat Madeline mendapat hukuman menjadi ibah. Dirinya bersedia dihukum menggantikan Madeline. Kalimat-kalimat di dalam novel milik Marquis sangat berpengaruh, membius siapa saja yang membacanya. Sampai Simon hanyut dalam cerita novel tersebut dan merayu seorang arsitek untuk mempraktekkan adegan-adegan dalam novel, hingga mereka merasa sama-sama nyaman dan melarikan diri dari Dokter Collard untuk memulai hidup baru. Dokter Collard yang mengetahui istri mudanya kabur, amarahnya meledak. Apalagi setelah ia tahu kalau Simon membaca buku novel milik Marquis. Ia sangat geram dan melampiaskan kekesalannya pada Marquis dengan cara melakukan terapi yang brutal. Secara diam-diam, Madeline kembali mendatangi Marquis, minta dibuatkan cerita yang baru. Karena tidak ada alat yang dapat digunakan untuk menulis, Marquis mengucapkan kalimat erotisnya satu persatu dan didengar oleh pasien rumah sakit itu, mengakibatkan mental mereka rusak. Busoan jadi terinspirasi mendengar kalimat yang diucapkan Marquis. Apalagi saat ia melihat Madeline membuat dirinya terangsang. Dan pasien yang satunya lagi pun ikut mendengar juga terpengaruh. Ia terobsesi dengan api dan kini justru membakar tempat tidurnya sendiri. Busoan yang hanya mengingat kalimat terakhir Marquis, yaitu mencabut lidah. Ia pun mempraktekannya pada Madeline, dan pada akhirnya Madeline meninggal. Karena situasinya semakin kacau, Busoan dihukum, lalu disiksa atas tindakannya. Dan untuk mengakhiri semua, Dokter Collard memerintahkan bawahannya memotong lidah Marquis agar ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun di sisa hidupnya, Marquis masih bisa berusaha menuangkan ide-ide gilanya dengan menulis di tembok menggunakan kotoran dan darahnya. Abe lantas menghampirinya, meminta Marquis melakukan penebusan dosa dengan mencium salib. Tapi Marquis justru menelannya dan membuat ia mati tersedak. 2 tahun kemudian, rumah sakit itu dirubah oleh Dr. Collard menjadi tempat produksi novel Marquis yang telah disetujui oleh Kaisar Napoleon sebab Kaisar mendapat keuntungan besar dari penjualan novel. Kini Abi dikurung di dalam kamar bekas kurungan Marquis. Ia trauma setelah Madeline meninggal dan Abi dibantunya ibunya Madeline mulai meneruskan jejak-jejak Marquis menulis cerita erotis dan sadis. Dan akhirnya film ini pun selesai.